Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Nah, channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang kita itu mereaksi akan hal seperti kayak, kok bisa ini tuh terjadi gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru banget mampir ke channel aku, sebelumnya selamat datang ya teman-teman. Di sini aku Hikam, ya lagi proses belajar gitu. Jangan lupa untuk didukung, untuk terus di-subscribe, like, dan juga di komen di kolom chat. Sekiranya ada konten usulan yang pengen dibahas, boleh banget gitu ya untuk disampaikan aja di kolom chat kayak gitu. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan kasus yang belakangan ini sempat viral beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juni Juli gitu ya, sekitar Juni Julian gitu ya. Kasus apa? Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu, yakni kasus ipar adalah maut gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat di cerita yang ada di Instagram milik ya yang disampaikan oleh pemilik cerita itu lumayan panjang gitu ya, sekitar ada 24 episode gitu ya. Nah, makanya di sini ya Hikam aku untuk meringkas dan merangkumkan gitu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya, dan juga didukung dengan adanya podcast di salah satu YouTuber yakni Denny Sumargo dan juga di channel Bunda Ashanti gitu. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman kita bahas kronologinya. Jadi kasus yang akan kita bahas itu yakni ipar adalah maut, yang dimana itu dari salah seorang ya influencer yang juga ya di Instagram gitu ya, melakukan cerita terkait dengan ya apa yang dialami oleh dirinya ataupun keluarganya gitu ya. Nah, ceritanya seperti apa? Nah, jadi ya kita sebut, dan juga sebenarnya kalau di dalam cerita tersebut sudah disampaikan gitu ya nama aslinya gitu. Nah, itu bernama, ada beberapa orang nih yang nah nantinya kita akan sebut, yakni ada Yusuf, Rani, terus juga ada Nisa, terus juga ada Aris gitu ya, dan juga ada anaknya ini bernama, ya lupa ya aku namanya siapa, kita sebut aja namanya itu Bella gitu ya. Nah, Bella gitu, nanti kalau misalkan aku ingat nanti aku sampaikan ya. Kita sebut namanya ini Bella dulu aja gitu ya, anak dari Nisa gitu ya, dari Teh Nisa ini gitu. Nah, ini diangkat cerita oleh Eliza Siva gitu ya, yang ada di Instagram influencer yang mengangkat kasus ini, dan juga sampai dengan difilmkan cerita tersebut gitu ya. Dan beliau ini juga cerita di podcast dari Denny Sumargo dan juga di podcast dari Bunda Ashanti gitu. Nah, jadi berawalan dari tenisan dari ya influencer ini yakni Teh Eliza gitu ya, karena kita orang Bandung jadi kita bahas dengan akang dan teh aja gitu, itu lebih mudahnya. Nah, jadi berawalan dari Teh Eliza ini mendapatkan ya DM Instagram gitu ya, karena memang Teh Eliza ini sering cerita-cerita yang memang itu diangkat dari kisah nyata gitu, yang dimana diangkatlah ya cerita tersebut gitu ya. Sebenarnya ada lumayan banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh Teh Eliza gitu ya, tapi ya yang sangat bikin dia tuh nggak sabar adalah yaitu ini tuh kok bisa gitu ya terjadi pada seorang ya keluarga yang juga orang terdekat tersebut gitu ya. Nah, jadi berawal dari Tenisani ya
menyampaikan isi hatinya, apa yang selama ini dia itu pendam gitu ya. Nah, ini tuh terjadi pada sebelum COVID gitu ya, sekitar tahun 2019, ya 2018 sampai dengan 2019-an gitu ya, atau 2020 awal gitu. Nah, ini terjadi pada ya rumah tangga dari Tenisa ini gitu. Nah, bagaimana sih awalan terjadi gitu ya? Nah, sebenarnya ya Tenisa nih menikah gitu ya dengan si Kang Aris gitu. Nah, menikah nih ya sebenarnya kalau masih di awalan pernikahan masih kondisi yang cukup normal, masih masih terbilang yang cukup ya aman-aman aja gitu ya. Tapi kok kelamaan-kelamaan kok makin ada yang hal yang mencurigakan gitu ya terjadi gitu. Nah, apa yang bikin curiga gitu ya? Nah, sebenarnya ya diawali dari Tenisa ini menyampaikan memiliki ya adik perempuannya gitu ya. Adik perempuannya juga itu ya masih terbilang ya masih remaja mau ke dewasa lah ya. Itu ya lagi mau jadi mahasiswa atau mahasiswa baru di kampus yang berada di Jawa Timur ya, Jawa Timur gitu ya, di daerah ya sebenarnya nggak dikasih tahu ya kampus mananya, tapi dari sekitar Malang, Surabaya kesanaan gitu lah ya, kayak gitu. Nah, itu kuliah di salah satu eh, kota atau provinsi yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, kuliah yang dimana ya karena memang ibu dari Tenisa ini ya kita sebut namanya Ibu Rohmah ya, Ibu Rohmah. Ini aku samarin secara langsung aja teman-teman. Nah, Ibu Rohmah ini ya meminta untuk si si teh si teh ya adiknya ini, lupa lagi siapa namanya. Nah, si adiknya dari teh desa ini ya meminta untuk adiknya ini tinggal bersama aja karena takut kenapa-napa kalau misalkan dia ini hanya tinggal sendiri gitu ya, hanya tinggal sendiri di daerah yang cukup ya takut lah ya, gimana sih orang tua yang juga khawatir sama anak semata wayang, bukan anak semata wayang ya, anak yang juga ya paling akhir bungsu bisa dikatakan gitu ya. Nah, makanya tinggallah bersama, yang juga ya Tenisa ini bersama dengan suaminya yakni Kang Aris gitu. Nah, lalu ya ketika itu ya masih tahap yang masih normal aja gitu ya, masih yang terbilang kayak ya udah masih terbilang yang cukup normal, cukup aman-aman aja gitu ya, terjadi pada ya keluarga tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat itu ya memang dari mereka ini tinggal bersama gitu ya, yang dimana berbeda tempat tinggalnya dengan si Ibu Rohimah ini gitu ya, atau Ibu Rohmah ini gitu ya. Nah, ya misalkan di ibunya ini tinggal di daerah Malang, ini disamari ya teman-teman, disamarkan gitu ya teman-teman, di daerah Malang. Lalu si Tenisa Tehrani dan juga si Kang Aris nih tinggal bersama di daerah ya Surabaya gitu. Surabaya juga Malang masih satu provinsi istilahnya gitulah ya. Nah, lalu ya pada saat itu masih tahapnya masih normal aja gitu ya. Nah, pada saat itu masih tahap normal, lalu ya kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Nah, awalnya tuh dari Tenisa nih mencurigai, kok kenapa ya dari adiknya nih, adik kandungnya itu Teh Haranini tuh kayak berdandan atau berpakaian seolah-olah tuh ya hal yang mencurigakan gitu ya, terbuka, terus juga hanya menggunakan ya daster yang tanpa ada dalemannya, baik di dadanya dan juga
ya di bawahnya gitu ya. Nah itu bikin curiga gitu, kok ini kenapa ya adik gua tuh merasa ada yang aneh banget nih terjadi gitu ya. Nah makanya itu dicurigai, wah, atau ya akhirnya gitu ya disampaikanlah ke si Teh Rani ini dari Tenisa, kamu kenapa berdandan seperti itu gitu ya. Jadi kan ya curiga, takutnya kenapa-napa. Nah ditakutkan persepsi dari Teh Nisa itu, Mas Aris nih takutnya keganggu dengan pakaian dari Teh Nisa ini karena kurang sopan gitu, karena ya untuk menjaga auratnya juga, terus juga takut terlihat yang kayak seperti itu terjadi gitu ya. Makanya disampaikanlah ke Teh Rani. Nah jadi responnya adalah dari Teh Rani itu ya udah biarinlah melakukan hal ini. Juga lagi pula ya mana sih dia tuh si Kang Aris gitu ya, mana sih dia tuh Kang Aris tuh ya kegoda sama gua sendiri itu kayaknya nggak mungkin gitu ya mereka menyampaikan hal seperti itu gitu ya. Nah lalu ya udah itu ya hanya sekedar penyampaian hal tersebut aja gitu ya. Nah lalu pada saat suatu ketika ini ya, ini diceritakan oleh Tenisa sendiri gitu ya, yang juga udah terbongkar kasusnya ini. Itu pada saat itu Teh Rani itu lagi jatuh gitu ya, jatuh dari motor atau jatuh dari ya kendaraannya gitu ya. Nah ternyata tuh kakinya tuh berdarah gitu, berdarah di sana ya. Akhirnya ya minta entah berdarah atau sakit gitu ya, dipijiti sama si Kang Aris gitu, diobati lah ya lukanya, juga diobati, dikasih olesan atau apalah gitu ya biar sembuh obatnya. Lalu ya di sanalah terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Apa ya, betul banget, melakukan hubungan antara Teh Rani dan juga si Kang Aris, hubungan badan atau persetubuhan antara kedua orang tersebut gitu ya. Dan juga ya yang bikin itu terjadi ya sampai dengan dia ini ya, mohon maaf ya teman-teman, udah hilang perawannya, yakni Teh Rani itu ya pada saat suatu ketika tuh Teh Rani itu ya ada PR tugas kuliah gitu ya, meminta tolong lah sama si Kang Aris. Waktu itu memang lagi sendiri, si Tenisa ini lagi bekerja gitu ya di tempat ya kerjanya gitu ya, dia salah satu owner bisnisnya yang milik dia sendiri gitu. Nah lalu ya meminta tolong sama si Kang Aris gitu, coba dong ini nih aku tuh ada tugas kok susah banget gitu ya. Nah di situ sebenarnya si Tehran itu mulai untuk menggoda gitu ya menggoda dari si Kang Aris gitu ya, kayak ya gitulah gitu. Makanya itu terjadi gitu ya, dan digodalah. Makanya setelah itu menjadi yang melakukan hal yang seperti itu yang seharusnya tidak dilakukan, dan itu tidak seharusnya terjadi gitu ya. Nah ya melakukan persetubuhan dengan kedua orang tersebut. Jadi sebenarnya ini tuh udah berkali-kali terjadi ya teman-teman. Itu diawali dengan kedua kejadian tersebut sampai dengan si Terani itu ya mohon maaf hilang perawannya, dan juga ya si Tenisani pas saat itu yang menemukan dari ini pas saat itu masih tinggal bersama ya, dari spray gitu ya untuk kasur gitu ya, itu kena darah gitu ya. Terus ditanyalah sama Tenisa kepada si Teh Rani ini gitu ya, coba kita ini ya percakapannya, ini spray kamu tuh kenapa kok bisa sampai berdarah gini gitu ya. Oh ini tuh karena ini kok, karena lagi ya halangan atau lagi haid gitu ya, lagi haid kok, nggak kenapa-napa kok, santai aja gitu ya. Nah padahal pada saat itu udah terbongkar adalah yakni spray itu ya apa teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu ya, yakni itu salah satu spray yang juga melakukan hal seperti itu terjadi, yang mana tadi yang ketika lagi sakit gitu ya, atau lagi
jatuh dari motor tuh ya itulah terjadi hal yang seperti itu, dan sampai dengan ya terjadi hal persetubuhan tersebut atau hubungan badan dengan Kang Aris dan juga Teh Rani ini gitu ya teman-teman. Makanya di situ awalnya tuh Teh Nisa tuh si Teh Rani beralasan karena haid gitu ya, pada saat itu beralasan seperti itu. Nah pada saat itu ketika udah terbongkar yakni yaitu karena melakukan hal seperti itu, makanya sampai seperti kena darah gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya itu kayak kasus tuh kayak bener-bener di luar nalar banget teman-teman, kayak bener-bener kayak kok bisa ya itu tuh bisa terjadi gitu ya. Nah tapi belum sampai dengan di sini gitu ya kasusnya tuh. Nah jadi setelah itu ya kita ini aja ya menceritakan hal yang lainnya gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah pada saat itu ketika si Kang Aris nih ya melakukan bekerja gitu ya, bekerja di salah satu ya perusahaan ya swasta gitu ya, melakukan perusahaan swasta yang juga itu ya bekerja yang memiliki sebagai atasan gitu ya, yang juga memiliki ya teman yang juga perempuan gitu ya. Nah awalnya tuh si Tenisani mencurigai dan ya cerita gitu ya, cerita kepada si Terani. Tenisa cerita ke Terani nih, kayak dua orang ini cerita gitu ya nih ya, kayak curhat istilahnya itu ya. Ini Tenisa nih, Rani nih kok kakak tuh kayak curiga gitu ya sama si Mas Aris, kira-kira kenapa ya. Nah jawablah dari Terani ini, nah coba mungkin kak itu dari teman-teman dari kantornya mungkin kali ya, itu ya mungkin dari ya entah itu dari si ya teman kerjanya atau dari bawahannya atau dari anggotanya, mungkin seperti itu gitu ya. Nah makanya itu dicurigai oleh satu orang yang juga ya mungkin dari Parsa juga cukup cantik gitu ya. Nah cukup cantik oleh si Kang Aris ini, tapi Parsa itu dicurigai lah dan juga diselidiki gitu ya, disadap WA-nya, dilakukan ya diselidiki oleh si Teh Nisa ini. Udahlah diselidiki ya, pada akhirnya ya udah ternyata ya tidak ada apa-apa yang terjadi pada si Kang Aris tersebut, pada si ya anggota atau si karyawannya ini gitu. Jadi masih tahapnya masih wah enggak deh ini kayaknya pikiranku aja yang salah, itu dari Tenisa menyampaikan tersebut gitu ya. Kayak udah suzun kok orang suamiku itu lagi kerja kok, suamiku lagi ini kok aku malah suzun ya kepada suamiku, malah suzun sama suamiku gitu ya. Jadi kayak denial gitu, merasa denial aja, nggak merasa itu salah kepada dirinya, nggak merasakan itu terjadi gitu ya, bukan salah pada diri tapi gak mungkin terjadi pada kedua orang tersebut gitu ya. Nah makanya setelah itu ya udah ya dari ya itu udah berlalu seperti biasa lagi gitu ya, tidak ada hal yang curiga kembali. Nah pada saat itu dari si Teh Nisa ini lagi ngobrol dengan si Kang Aris ya, layaknya sebagai seorang suami istri gitu ya. Ya dan juga di sini ternyata ada si Teh Rani gitu ya. Nah diawali dari si Kang Aris ini. Kang Aris ini menyampaikan kayak si ini Teh Rani ya, Teh Rani di sini. Ini Tenisa dan ini si Kang Aris kayak, Nis coba kamu cari Nis lagi. Ran coba kamu cari cewek dong biar punya pacar atau istri gitu ya, atau istri lagi punya suami dong buat nemani kamu gitu ya. Nah ya terus dari si Tenisa ini menyampaikan kayak ya cariin dong mas, cariin dong Kang, kan ya mana ada sih ya dia ada yang mau gitu ya. Nah makanya terus dari Teh Rani itu menjawab kayak iya boleh dong dicariin siapa gitu yang cocok gitu ya. Nah gitu, makanya saya itu ya dikenalkan lah dari si Kang Aris nih adik dari temannya ini gitu ya.
kita sebut namanya ini Kang Yusuf gitu ya. Nah makanya itu berkenalan lah si Kang Yusuf dan juga si Teh Rani ini ya, berjalan normal, pacaran, dan juga sampai dengan ke tahap yang lebih serius yakni pernikahan gitu ya. Nah melakukan pernikahan ya udah terjadi hal yang masih biasa aja, masih yang berjalan dengan baik, alhamdulillah, berarti ya aman nih, nggak ada hal yang terjadi gitu ya pada kedua orang ini gitu ya. Nah setelah menikah lah malah terjadi hal yang lebih luar biasa hebatnya terjadi. Apa itu? Apa teman-teman? Nah oke, ini mulai serius dan mulai seru nih teman-teman ceritanya. Jadi pada saat itu si Teh Rani itu ya masih tergoda dengan si Mas Aris gitu ya. Mungkin masih memiliki hubungan yang juga ya kedua orang ini gitu ya, si Mas Aris dan juga Kang Aris dan juga dari Teh Rani ini gitu ya. Ya dua orang ini gitu ya. Nah makanya setelah itu ya pada saat itu lagi jam kerja dan juga ya udah misah nih ceritanya ya, rumah gitu ya, rumahnya udah berpisah karena udah menikah juga ya, dari si Kang Yusuf dan juga dari si Teh Raninya ini gitu ya. Nah makanya udah pisah rumah, Teh Nisa dengan rumahnya sendiri, Kang Yusuf dan juga Teh Rani ini dengan rumahnya sendiri gitu ya. Pas saat itu berjalan normal, bekerja dari si Kang Arisnya ini di ya kantornya, lalu tidak ada hal yang dicurigai gitu ya. Nah pas itu ya muncul hal yang dicurigai. Apa itu ya teman-teman? Nah ya mulai berubah sikapnya dari si Mas Aris kepada si Teh Nisa. Apa itu? Nah pas saat itu diminta untuk melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri, udah nggak mau lagi. Terus juga kok Mas Aris nih pulangnya selalu malam, kok Mas Aris nih pulangnya tuh selalu larut banget ya, kenapa ya? Nah itu mulai curiga dari sana gitu ya, kenapa nih ya suami gue ya kok ini malah kayak gini ya, ya Allah, aduh, apa ini terjadi lagi ya? Nah berpikir seperti itu gitu ya dari si Tenisa ini gitu. Nah lalu ya dicobalah cari tahu, wah kenapa ya? Nah padahal sebenarnya yang terjadi adalah apa teman-teman ya, pada saat itu dari si Kang Aris nih ya seperti biasa bekerja di kantornya, lalu sampai dengan lembur malam gitu ya, bukan lembur tapi beralasan kepada rekan kerjanya gitu ya, entah rekan kerjanya gitu ya, rekan kerjanya karena memang ya izin karena ya nggak masuk gitu ya. Lalu ternyata sebenarnya mobilnya tuh masih ada. Nah pas saat itu Tenisa nih datang ke kantor dan juga oh aman nih, ada kok di kantornya Teh Kang Aris nih, hanya sekedar untuk cek ya ada atau enggak. Ternyata ada mobilnya diparkir di parkiran gitu ya. Wah ya udah akhirnya pulang lagi si Tenisanya ini. Lalu si Kang Aris ini ternyata pada saat itu ya ketika sudah datang ke tempat kerja ya hanya memarkirkan mobilnya aja gitu ya. Kemanakah si Mas Aris ini atau Kang Aris nih? Kemana teman-teman? Ya pasti teman-teman juga udah tahu, yakni si Kang Aris adalah yakni pergi kemana, yakni checking hotel untuk melakukan seperti itu terjadi gitu ya, yakni apa, persetubuhan terjadi berkali-kali kepada Teh Rani dan juga si Kang Arisnya ini gitu ya. Nah itu makanya terjadilah hal seperti itu, dan juga makanya sampai dengan larut malam ya menggunakan apa, yakni menggunakan Gojek gitu ya, menggunakan Gojek yang juga ya dipesan melalui via chat gitu ya, jadi nggak ketahuan oleh Tenisa ini gitu ya. Nah dari si Teraninya ini tadi kan pakai Gojek ya, tapi kalau dari Teraninya ini ya pulang pergi biasa itu ya jalan keluar, dan pas saat itu ternyata dari ibu kandung dari si Kang Yusuf yang juga rumahnya dekat ya, bukan serumah tapi dekat
dari rumah kedua orang ini, Kang Yusuf dan juga dari Teh Raninya ini mencurigai, wah kenapa nih kok dia tiba-tiba pergi gitu ya, kok dia ini kayak mencurigakan sekali. Itu terjadi bukan kedua orang ini tapi si Teh Raninya aja gitu, tiba-tiba kok pergi gitu ya. Nah makanya dari situlah ya udah ada firasat bahwa ada hal-hal yang terjadi nih, tapi nggak tahu siapa cowoknya ini gitu ya. Gitu. Sebenarnya cerita cukup panjang ya teman-teman, jadi kayak wah sangat padat sekali ceritanya gitu ya. Complicated juga ya kata si Teh Eliza ini yang menyampaikan ini gitu ya. Nah lalu setelah itu mereka lah berbuat seperti itu dan juga terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Dan ternyata pada saat kasus ini terbongkar, yakni si Teh Rani dan juga si Kang Aris nih, tahu nggak apa teman-teman? Apa? Ketika melakukan hal yang seperti itu, melakukan hal persetubuhan hubungan badan dengan si Mas Aris atau Kang Aris ini, sampai dengan si Teh Raninya ini, ya benar ya, yakni hamil. Dan yang paling bikin kita tuh kayak geram adalah ternyata si Teh Raninya ini menggugurkan ya ini ya, kandungan di dalam perutnya gitu ya, bukan anak ya tapi kandungan di dalam perutnya gitu. Jadi kayak kok kamu bisa itu terjadi gitu ya, kenapa itu bisa terjadi gitu ya, kenapa ya harusnya kan bisa aja itu biasa nggak usah diguguri lah, biasa maksudnya ya udah kayak sebagai dirawat sebagai manusia biasa gitu. Maksudnya itu kan si anak tersebut atau dalam kandungan tersebut menurutku itu nggak bersalah gitu ya, tapi ya perlakuan mereka aja yang salah. Tapi ya udah sama itu ya udah, berarti itu udah dosa yang juga sangat menyakitkan banget gitu ya gitu. Nah pas itu ya udah, nah pas saat itu hamil tuh ternyata itu sebelum si Teh Rani-nya ini menikah dengan si Kang Yusuf gitu ya, sebelum menikah dengan si Kang Yusuf gitu. Nah makanya ya itu digugurkan, mungkin takut ketahuan juga dengan si Teh Nisa kakaknya sendiri gitu ya. Nah makanya saya itu ya si Teh Nisa nih cari tahu gitu ya. Tadi kan awal tuh dicari tahu, ternyata nggak tahu nih dari mana ya, ternyata ya di WA di serepnya juga nggak ada, terus juga di cek HP-nya juga nggak ada, nggak melakukan hal yang aneh. Lalu si Teh Nisa ini cerita dengan temannya, yakni kita sebut namanya ini si Teh Citra gitu ya. Teh Citra ini ya mendengarkan cerita dari si Teh Nisa gitu ya. Aku tuh kok curiga ya dengan si Mas Aris ya, kenapa ya kira-kira, cobalah disadap WA-nya. Nah ternyata dari yang sadap itu dari temannya dari si Teh Citra ini gitu ya. Udah nggak bisa, kemarin tuh nggak ada. Nah lalu ketika ini setelah udah menikah gitu ya, ternyata ya dari Teh Citra ini tahu ternyata sekarang ini di zaman sekarang di sekitaran tahun 2024 pertengahan gitu ya, lagi viral ya aplikasi yang ada di kalkulator gitu ya. Nah aku juga sebenarnya nggak terlalu paham bagaimana cara kerjanya gitu ya, dan juga di salah satu podcast di Dennis Komargo juga itu jelaskan bahwasannya itu kalkulator tuh ketika dikasih pin password gitu ya di dalam HP-nya itu langsung kebuka gitu ya. Ternyata pas itu dibuka, yes betul banget, ternyata ada 2 kalkulator yang terjadi di salah satu HP yang juga kayaknya iPhone gitu ya, di iPhone dari si Mas Arisnya ini gitu. Nah dibuka passwordnya ya akhirnya ketahuan, yakni ya divideokan melakukan hal yang seperti itu. Kalau Teh Nisa ini menyampaikan hal yang menjijikan itu terjadi gitu ya, entah mungkin karena videonya itu adalah persetubuhan tersebut atau hubungan badan, atau ya hanya untuk ya mohon maaf ya ciuman, atau ya hal yang tak senonoh untuk kita lihat gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya, mungkin teman-teman juga paham gitu. Nah makanya setelah itu ya diadakan pertemuan keluarga
sebenarnya Tenisa ini merasa sakit gitu ya, kayak kok merasa dibohongin, kok merasa kayak kok bisa kamu tuh melakukan hal seperti itu kepada ya suami dari kakakku sendiri gitu ya. Nah makanya di situ marah lah, terus juga ya mau gak mau tetap mengontrol emosinya dan juga dikumpulkan lah ke semua orang ini ya, Mas Aris, Teh ya Rani, Teh Nisa, dan juga ya keempat orang ini gitu ya diduduk bersama apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang ini gitu ya, dari 4 orang ini gitu. Nah dan ceritakan bahwasanya ya apa sih yang sebenarnya itu dilakukan, udah melakukan hal apa aja, bagaimana cerita awalnya, dan juga ya itu akhirnya terbongkar satu demi satu yang tadi aku sampaikan gitu ya. Tadi ya karena ya spraynya itu kena darah karena memang habis melakukan hal seperti itu, perawannya udah hilang karena ia melakukan hal seperti itu, dan pernah check-in ke hotel melakukan hal seperti itu sampai dengan lembur malam gitu. Dan ya hal-hal seperti itu terjadi di rumah tersebut gitu ya. Ya itu terjadi dan juga terjadi dimulai dari sebelum menikah sampai dengan menikah gitu ya, kayak gitu. Jadi ya pas saat itu ya ditelepon lah nih sama si ibu dari si ya Kang Yusuf ini gitu ya, mungkin kan memang udah tahu gitu ya. Ditelepon lah si ibu dari si Tenisa, sesama ibu nih telepon kayak ya awalnya dari Teh Nisa, dari ibu dari Tenisa gini ya, ibu Tenisa dan juga ibu dari ya Teh Rani atau kita sebut Rohimah. Aku lupa tadi nama siapa ya, Rohimah atau Rohma gitu ya. Nah telepon lah, kenapa nih kok anakku nangis aja sih, ini maksudnya Teh Rani ya, Teh Rani kenapa ya nangis aja gitu, anakku diapain sama si Kang Yusuf gitu ya. Pulang gini dijawab lah sama si ibunya Kang Yusuf, kita sebut namanya ini Ibu Sumarjo gitu ya, Ibu Sumarjo. Kenapa? Itu coba tanya aja ke anakmu habis melakukan apa dengan si Mas Aris, dengan si menantumu gitu ya. Nah terus si ibu Rohimah ini kaget gitu ya, melakukan apa maksudnya? Saya ibu Sumarjo ini kayak ya tanya aja coba anakmu. Akhirnya tutup lah dari situ ya telepon tersebut gitu ya. Makanya di situ ditanyakan kepada kedua orang ini, Ibu Rohimah dan juga si Teh Rani ini ditanyakan gitu ya, kenapa kamu ini kita terjadi, dan juga sampai dengan shock terjadi pada ibu dari si Tenisa ini dan juga Teh Rani gitu ya. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kayak merasa sebagai orang tua yang juga sebagai anak kesayangan, yang juga pernyataan dari si Teh Nisa ini gitu ya, si Teh Rani itu menjadi anak kesayangan dari si Tenisa, anak kesayangan dari Ibu Rohimah gitu ya, bukan Tenisa, Ibu Rohimah gitu. Nah akhirnya shock dan juga dibawa ke rumah sakit dan sampai dengan sakit gitu, sampai akhirnya mengalami demensia atau ya mungkin karena dari situ ketiga, dan juga sampai dengan mohon maaf ya lupa ingatan gitu ya, dan pada akhirnya pas saat itu ya, meninggal dunia gitu ya. Nah pada saat malam, mohon maaf ya, pada malam ya di nafas terakhir dari sakaratul maut sebutannya gitu ya, dari Ibu Rohimah ini ya ada keempat orang tersebut gitu ya. Nah ketiga orang ini mohon maaf ternyata dari si Kang Yusuf ini udah langsung mentalak dan menceraikan dari si Teh Rani ini gitu ya. Nah makanya pas itu ya di dalam sakaratul mautnya itu ada si Tenisa, Kang Aris, dan juga sama Teh Rani gitu. Nah dan juga lagi ya merawat karena ya tidak sakit ibunya yang juga lagi sakaratul maut gitu ya. Pas saat sakaratul maut ya sepertinya memang lagi butuhkan gitu ya, dengan kondisi si ibu, kondisi dari si Teh Raninya ini gitu ya. Nah makanya itu dibacakan Yasin, dibacakan doa dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata pas saat malam hari yang juga itu ya nggak mau itu terjadi, dan ternyata memang dari kedua ini ya bersama dalam kamar, entah melakukan apa gitu ya, mungkin tapi
sebenarnya kalau dicurigai ketika kita melakukan persetubuhan atau kemarin itu kan langsung mandi ya teman-teman, atau mandi wajib gitu ya. Ternyata itu enggak, langsung baca Yasin dan ya mendoakan gitu ya, dan sampai dengan menghembuskan nafas terakhir menghembuskan nafas terakhir dari si Ibu Rohimah ini gitu ya. Nah ya dalam masa yang juga ya sakaratul maut kok kepikiran gitu ya mereka berdua tuh melakukan hal yang seperti itu, entah mungkin karena memang ya entah di sana ada debat atau apa gitu ya. Ya kita nggak ingin tahu gitu ya, sebenarnya yang tahu adalah kedua orang ini gitu ya. Tenisa juga hanya persepsi enggak mungkin lah, kayak masih dinal kayak nggak mungkin lah mereka seperti itu, padahal udah ketahuan gitu ya terjadi gitu ya gitu. Makanya ya dikuburkan, dan juga ya akhirnya dari si Tenisa ini ya merasa kehilangan sosok ibunya gitu ya, sosok ibunya yang juga ternyata ya sebenarnya juga cukup bikin kita tuh kaget. Kondisinya adalah si Tehrani itu kayak masih persepsikan bahwasanya si Tenisa ini merasa paling banyak dikagumi sama orang gitu ya, paling ya biasalah kita sebagai kakak dan adik gitu ya, merasa dibanding-bandingkan, merasa untuk yang tidak adil antara kakak dengan adik atau sebaliknya gitu ya. Nah makanya disitulah si Teran itu marah gitu ya, udah kamu gak usah nangis nih, udah kamu gak usah nangis, ini mah cuman nangis air mata buaya aja, udah nih disodorkan kayak baygon gitu, udah nih kamu bunuh diri aja, udah susul aja ibu untuk yang hal seperti itu gitu ya, daripada nangis dilihat orang tuh merasa paling kasih. Dan juga Teran itu sebenarnya nggak nangis gitu ya, sekedar kayak udah kesel gitu lihatnya, kayak kok seolah-olah itu dipermainkan dengan ya seperti itu ya teman-teman terjadi gitu ya. Nah, makanya seperti itu kayak wah, makanya itu aku sampai lihat tuh juga gak bisa berkata-kata gitu ya, kok bisa berpikiran seperti itu gitu ya. Dan juga ya singkat ceritanya gitu ya, rumahnya si Tehran itu dan juga si Tehnisa tuh ya Tehrani gitu ya, Tehrani itu meminta untuk Tehnisa ini udahlah jual aja tuh rumah, takutnya kamu melihat rumah ini ya membayangkan si aku nih si Tehrani gitu ya melakukan seperti itu kepada si Mas Aris, bahkan sebaliknya gitu ya. Udah akhirnya mau dijual aja lo, udah jual aja lo rumahnya, lagi juga udah melakukan hal seperti itu terjadi gitu ya. Dan pada akhirnya ya nggak dijual gitu ya. Dan juga si Tehnisa ini, si Tehran itu meminta udah kamu kasih aja ku 50 juta gitu ya. Dan pada akhirnya ya dikasih lah uang tersebut kepada Tehnisa ini gitu ya. Karena ya itu rumah juga cukup banyak memori yang juga terjadi gitu ya, maksudnya dimulai dari masih kecil itu terjadi, dan juga sampai dengan hari ini pun sebelum adanya Mas Aris pun itu banyak kenangan terjadi gitu ya teman-teman. Nah makanya itu ya terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Akhirnya ya udah saat ini tuh si Tehnisa itu ya sudah hatinya udah sangat lapang banget ya, terjadi pada ya adiknya, suaminya, dan pada akhirnya gitu ya si Tehnisa ini akhirnya bercerai juga ya dengan si Mas Haris, karena ya udah nggak ada kata maaf ketika itu udah melakukan hal seperti itu terjadi gitu ya. Dan juga tadi si Kang Yusuf juga udah bercerai ya, karena tadi yang pada forum tersebut ya langsung mentalaknya gitu kan, udah kesal. Dan juga ternyata itu terjadi pas saat sebelum menikah dengan si Kang Yusuf ini gitu ya, melakukan hal yang seperti itu terjadi keduanya orang tersebut gitu. Nah akhirnya seperti itu. Dan juga si Tehnisa ini saat ini keadaannya itu lagi alhamdulillah menjadi owner dari bisnis gitu ya. Dan juga dari si Tehran ini ya lagi di Jakarta gitu ya, bekerja entah di mana gitu ya. Dan juga si Kang Aris ini lagi ya mulai
mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman untuk mengobati dari apa yang dia udah melakukan. Kayak ya Allah tuh maaf maaf Allah tuh maaf maaf yang akan memaafkan hambanya ketika ingin bertobat. Mungkin lagi melakukan hal seperti itu, kayak mengobati hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri gitu ya, dengan yayasan lah, ikut di sana kegiatan keislaman gitu lah ya istilahnya. Nah, lalu dari Raya ini ya anak dari si Terani gitu ya, anak dari Denisa ini ya mulai dewasa, mulai ya sekolah seperti biasa lah ya gitu. Oke, makasih banyak teman-teman, dan harapannya teman-teman di sini bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah, dan juga banyak pelajaran yang ada pada kasus perselingkuhan pada ya adik dari Teh Nisa ini gitu ya, atau ipar adalah maut yang sebenarnya terjadi gitu ya. Semoga kita dihindari dari ya hal-hal seperti itu, dan juga kalau misalkan ada yang dicurigai baik dari kakak, adik, saudara, tetangga maupun hal yang memang itu terjadi pada di sekeliling kita, cobalah untuk kita selidiki lebih dalam, lebih ini lagi ya, lebih detail lagi kenapa hal ini terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Oke, semoga ya kita dilindungi dari hal-hal seperti itu, dan juga semoga dari Tenisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari Mas Haris, dan juga Teh Rani bisa bertaubat dengan apa yang sudah dilakukan, dan juga kembali lagi seperti kakak dan adik ya normal seperti sedia kala gitu ya. Karena bener ya kata Lisa itu, ketika ya hubungan darah tuh ya hubungan antara kakak dan adik, namun hubungan suami istri ya udah selesai di situ aja gitu ya, bercerai gitu ya, dan sudah selesai. Tapi hubungan yang paling banyak adalah hubungan antara kakak dan adik ya, dan juga semoga Teh Ranin itu bisa kembali dengan jalannya, dan juga bisa kembali lagi ya merawat bersama dari Raya, dan juga ya bisa kembali lagi seperti sedia kala juga gitu ya. Dan juga semoga kepada Kang Yusuf bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari si Teh Rani ini gitu ya. Dan juga semoga Mas Haris bisa lebih bertaubat, dan lebih ya bahwa melakukan hal seperti ini adalah melakukan hal yang sangat salah terjadi pada dirinya sendiri gitu ya. Makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan juga komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.